Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi yang akan kita pelajari pada kali ini adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, salah satu perbedaannya adalah pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Baik, untuk tumbuhan, proses pertumbuhan dan perkembangan diawali dengan peristiwa perkecambahan. Nah, apa itu perkecambahan? Perkecambahan adalah tumbuhnya embrio yang terdapat dalam sebutir biji. Dapat disimpulkan bahwa awal mula dari perkecambahan adalah dari biji. Proses perkecambahan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari air, suhu, oksigen, dan cahaya. Faktor eksternal ini disebut juga sebagai faktor lingkungan. Nah, untuk faktor yang internal diperoleh dari biji itu sendiri. Contoh misalnya hormon, kematangan embrio, dan dormansi. Nah, bagaimana prosesnya? Proses perkecambahan diawali dari air masuk dalam biji atau disebut juga imbibisi. Kemudian, imbibisi ini menyebabkan katabolisme pada biji sehingga hasilnya menghasilkan sumber energi, penyusun komponen sel, dan pertumbuhan embrio. Nah, proses imbibisi tadi dibantu oleh enzim dan sarananya yaitu mikrofil dan testa. Nah, nanti kalian bisa cari sendiri apa itu mikrofil, apa itu testa. Nah, akhir dari proses perkecambahan yaitu pertumbuhan embrio, sehingga dapat terbentuk bakal daun, dapat terbentuk bakal batang, dapat terbentuk bakal akar. Kemudian, pada saat terbentuk embrio atau embrio mengalami pertumbuhan, maka dia membutuhkan nutrisi. Nah, nutrisinya diperoleh dari cadangan makanan pada endosperm pada biji, bisa juga dari kotyledon, kemudian bisa juga dari bagian lain dari bakal biji, sehingga dapat disimpulkan bahwa embrio mendapatkan makanan dari biji itu sendiri. Nah, ini contoh-contoh atau tabel cadangan makanan utama pada biji per persen berat kering. Nah, ada barley, amilumnya 76, proteinnya 12, kemudian kedelai, amilum 26, protein 37, lemak 17, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana jika perkecambahan berlangsung tidak normal? Nah, peristiwanya namanya etiolasi. Kita lihat. Nah, ini contoh kacang hijau atau kecambah kacang hijau yang mengalami pertumbuhan tidak normal, yaitu etiolasi, di mana kecambah yang tumbuh pada tempat yang gelap, jadi kecambahnya ini tumbuhnya di tempat yang gelap atau kekurangan sinar matahari, kemudian lebih cepat, batangnya menjadi sangat panjang, tapi daunnya berwarna kuning, sehingga tidak terbentuk klorofil. Nah, efeknya apa? Kita tahu bahwa klorofil ini aktivasi dari fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Nah, jika klorofil tidak ada pada tumbuhan, yang terjadi adalah kurang bisa atau kurang maksimal dalam melakukan fotosintesis. Nah, kita bedakan dengan tanaman yang normal. Oke, tanaman normal seperti ini, batangnya hijau, kemudian gemuk ya. Memang untuk pertumbuhannya dia tidak secepat pada tempat gelap karena memang dia cepat karena memang cari-cari cahaya. Nah, akan tetapi dia lebih banyak klorofilnya ditandai dengan daun yang warna hijau.
Nah, kemudian proses perkecambahan dibagi menjadi dua, yaitu perkecambahan secara epigel, yaitu pada biji bunga matahari. Nah, yang kalian perhatikan pada perkecambahan ini adalah letak kotiledon. Pada perkecambahan epigel, letak kotiledonnya ini ada di atas tanah. Kemudian untuk selanjutnya yaitu perkecambahan secara hipogel, kotiledon tetap berada di dalam tanah, sehingga kotiledonnya ini tidak ikut naik ke atas seperti pada perkecambahan epigel tadi. Penyebab dari tetapnya kotiledon yang berada di dalam tanah adalah hipokotilnya sangat sedikit sehingga tidak memanjang sama sekali seperti kotiledon yang tetap berada di dalam testa dengan tunas muda dan akar muncul dalam biji. Oke, kemudian kita ke perkembangan ya. Contoh perkembangan adalah perkembangan pada jaringan meristem apikal. Kita tahu bahwa jaringan meristem apikal ini kita pelajari di kelas 11, di mana dia berada di pucuk. Ya, nah, pada Angiospermae ada dua teori, yaitu teori perkembangan histogen dan teori perkembangan tunica corpus. Nah, teori perkembangan histogen ini dikemukakan oleh Henstein. Nah, setiap titik tumbuh, batang dan akar terdiri atas lapisan sel yang disebut histogen. Nah, jadi setiap titik tumbuh, apa itu di ujung akar, apa itu di ujung batang, atau di ujung daun, pokoknya setiap titik tumbuh dinamakan histogen, yaitu terdiri ada sklerom, bagian pusat yang kemudian membentuk empulur dan jaringan pengangkut primer. Kemudian ada dermatogen, nah ini yang membentuk epidermis. Kemudian ada periblem, di mana dia berada di antara lapisan plerom dan dermatogen. Berarti ketika diurutkan dari bagian paling luar yaitu dermatogen, periblem, dan plerom yang bagian paling dalam. Kemudian teori selanjutnya adalah teori tunica corpus, di mana teori ini dikemukakan oleh Schmidt, yaitu titik tumbuh batang tumbuhan terdiri atas dua zona yang terpisah, yaitu zona tunica dan zona corpus. Zona tunica merupakan bagian paling luar. Bagian tersebut terdiri atas beberapa sel yang membentuk seludang dan kemudian berkembang membentuk jaringan primer. Sel-sel terus membelah, terutama pada bidang pembelahan antiklinal, sehingga dia tegak lurus dengan permukaan organ. Nah, bagaimana dengan korpus? Nah, korpus ini bagian pusat titik tumbuh, sel-selnya meristematis yang membelah ke segala arah. Jadi bisa dipastikan bahwa tunika ini tumbuhnya itu ke atas, dengan korpus tumbuhnya ke samping atau sekunder, seperti itu. Nah, tadi pertumbuhan. Nah, sekarang pertumbuhan sekunder ya, pada tanaman. Pertumbuhan ini terjadi pada tumbuhan perennial atau tahunan berkayu. Hasil pembelahan sel-sel meristem lateral melibatkan kambium vasikuler dan kambium gabus. Nah, jaringan ini bersifat meristematik. Karena bersifat meristematik, maka dia memiliki kemampuan untuk tetap aktif membelah. Nah, sel-sel kambium vasikuler terletak di antara xilem dan floem atau jaringan pengangkut. Sel-sel kambium vasikuler ini melakukan pembelahan ke arah dalam membentuk jaringan xilem sekunder, sedangkan yang ke arah luar membentuk jaringan floem sekunder. Nah, nantinya pembelahan ini akan menghasilkan pertambahan diameter batang atau dapat disebut juga pertambahan dari atau membesarnya batang dari tumbuhan berkayu. Nah, seperti ini. Ini adalah floem primer, sedangkan ini floem primer ya. Ini kambium berada di antara floem
dan xilem. Nah, kemudian nanti akan menyebabkan pertumbuhan ke arah luar. Dia akan membentuk floem sekunder karena ini kan floem. Nah, kemudian untuk yang ke arah dalam, dia akan membentuk xilem sekunder. Sehingga dia seperti menekan. Nah, tekanan ini nanti akan menyebabkan pertambahan dari diameter batang. Pembelahan kamium vaskuler terjadi sepanjang tahun, tetapi kecepatan pembelahan pada musim hujan dan musim kemarau tidak sama. Nah, pada musim hujan jelas kecepatannya membelahnya lebih tinggi daripada pada musim kemarau, sehingga dapat digunakan untuk menentukan umur dari suatu tumbuhan melalui lingkaran tahun. Nah, lingkaran yang paling dalam ini bisa dinamakan tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya. Jika terdapat 8 bentukan seperti ini, maka bisa dipastikan bahwa umur dari tanaman ini adalah 8 tahun. Nah, kita lihat pada musim kemarau, kayunya seperti ini ya, jadi kecepatan pertumbuhannya sangat pendek. Sedangkan pada musim hujan, kecepatan pertumbuhannya sangat cepat, sehingga lebarnya ini sangat lebar atau lebih lebar daripada musim kemarau. Oke, kemudian proses perkembangan selanjutnya adalah proses pembungaan. Nah, proses pembentukan bunga merupakan proses yang sangat kompleks dan dia mempunyai hasil akhir, yaitu biji. Nah, kembali ke slide yang awal tadi bahwa biji merupakan titik awal dari proses perkecambahan. Tahap pertama proses pembungaan, yaitu induksi bunga atau evokasi, atau dinamakan inisiasi bunga. Kemudian ada tahap perkembangan kuncup bunga menuju bunga mekar, atau antesis, kemudian tahap bunga mekar. Nah, setelah itu tahap penyerbukan dan tahap pembuahan. Nah, setelah itu ada tahap penyerbukan dan tahap pembuahan, dilanjutkan dengan perkembangan buah muda menuju kemasakan buah dan biji. Nah, nantinya ini yang akan digunakan untuk perkecambahan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan ada faktor internal, kemudian ada faktor eksternal. Sebenarnya hampir sama dengan pada perkecambahan tadi. Faktor internal yaitu secara genetik, dia mengendalikan hormon untuk proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, hormon ini kita pelajari dulu ya di kelas 11. Nah, intinya dia merupakan senyawa kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang dalam jumlah sedikit dapat menyebabkan reaksi fisiologis yang besar. Nah, hormon yang dihasilkan oleh tumbuhan dinamakan fitohormon. Jadi ada bermacam-macam hormon dan masing-masing mempunyai fungsi. Nah, fitohormon ini ada auksin, ada giberelin, ada sitokinin, ada asam absisat, ada etilen. Oke, nah hormon-hormon ini mempunyai fungsi masing-masing. Nah, sekarang coba kalian cari masing-masing fungsi dari hormon-hormon yang dihasilkan oleh tumbuhan atau fitohormon. Oke, untuk faktor eksternal sama seperti perkecambahan tadi ya, yaitu air, kemudian ada mungkin tanah, kemudian ada cahaya, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Silahkan dilanjutkan untuk mencari-cari fungsi dari masing-masing fitohormon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.